Saya langsung ke Bang Saidiman. Apa yang dilontarkan oleh Effendi ke Prabowo menurut Bang Saidiman hanya sebatas pujian semata karena begitu mengeluh-elukan figur Prabowo Subianto ini bisa menahkodai Indonesia, memimpin Indonesia kalimatnya. Bang Saidiman. Iya, memang kalau kita lihat secara sepintas sangat wajar kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa pernyataan dari Pak Effendi Simbolon ini semacam petunjuk ya bahwa dia agak pro terhadap Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat tempatkan dalam konteks yang lebih luas, saya kira kita juga perlu hati-hati membaca itu karena dua hal. Yang pertama dari sisi elit. Kita tahu bahwa sejak 21 April 2023, PDIP secara resmi sudah mencalonkan atau mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Karena itu dari sisi elit sebenarnya deklarasi terhadap Ganjar itu menunjukkan bahwa PDIP ini dari sisi elit sudah sepakat atau punya komitmen ya untuk mendukung seseorang menjadi calon presiden. Itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi massa pendukung PDIP kita juga menemukan bahwa di tingkat massa tampak sekali bahwa massa pendukung PDIP ini juga sangat solid terhadap untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena itu kalau kemudian ada gerakan elit yang mendukung calon lain itu kita tidak melihat pada tingkat massa maupun pada tataran elit. Saya kira sampai sejauh ini kita tidak menemukan tokoh lain misalnya yang juga terlihat menunjukkan atau secara eksplisit menunjukkan dukungan kepada calon lain. Karena itu saya kira pernyataan Pak Effendi Simbolon ini walaupun bisa ditafsirkan itu sebagai bentuk dukungan politik terhadap calon di luar Ganjar Pranowo, tetapi kita harus hati-hati di dalam membaca ini. Bisa saja ini dibaca ya ini sebagai basa-basi terhadap tokoh yang kebetulan hadir di acara yang dia hadiri juga. Karena itu kemudian ini biasa di dalam politik, ini sama dengan ketika itu Pak Jokowi menyatakan ke depan ini giliran Prabowo Subianto. Saya kira itu juga bisa dibaca sebagai basa-basi politik yang memang biasa dilakukan oleh para politik. Ya. Kalau basa-basi itu dukungannya dalam sisi pribadi elit, apakah bisa nanti menggerus atau memecah dukungan ke Ganjar Pranowo dari internal PDI Perjuangan? Sejauh ini kita belum menemukannya basa-basi atau pernyataan politik, katakanlah tadi yang dikemukakan oleh Bang Ray, misalnya dari Gibran misalnya. Dia juga tampak ya cukup dekat dalam beberapa peristiwa dengan Prabowo Subianto, tetapi di tingkat massa kita belum menemukan ada pergeseran suara yang cukup signifikan dari massa PDIP misalnya kemudian beralih mendukung Prabowo Subianto. Massa PDIP sejauh ini 60-70% itu masih solid ke Ganjar Pranowo. Ini sama dengan massa PKS yang solid ke Anies Baswedan atau massa Gerindra yang juga solid ke Prabowo Subianto. Jadi kita tidak melihat ada perubahan di tingkat massa dari perilaku elit yang kita lihat sekarang ini terjadi. Baik, kita ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, kalau pandangan Bang Saidiman sebenarnya kalau di sisi elit mereka tetap solid, jangan digoyahkan seperti itu. Tapi seperti ini Bang Ray Rangkuti, kalau elit yang sudah berbicara di hadapan publik memberikan dukungan atau pujian secara pribadi kepada figur tertentu, berarti kan tahu batasan-batasan risiko itu Bang. Kalau Bang Ray melihatnya tujuan atau mungkin motivasi dari Effendi Simbolon ini apa? Sehingga bisa memuji yang terkesan berlebihan ke Prabowo Subianto. Iya, kalaupun misalnya ini disebut seperti katakanlah ini basa-basi gitu, tapi ini basa-basi yang pada tingkat tertentu menurut saya kebablasan gitu. Karena sebelum ada puji-pujian terhadap Pak Prabowo itu harus dimulai dulu dengan pertanyaan, mengapa Pak Prabowo yang diundang ke acara itu gitu. Apa hubungan Pak Prabowo ya, baik secara kultural maupun secara sosial dengan marga Simbolon ya di seluruh Indonesia gitu. Kan sulit dijelaskan gitu. Jauh lebih dekat kita menjelaskan kalau Ganjar misalnya diundang ke acara itu. Pertama karena ada ketekatan struktural antara Effendi Simbolon dengan Ganjar. Sesama satu partai kan gitu ya. Yang kedua, kalau nanti mungkin Saidiman juga bisa lebih jelaskan ya. Bahwa secara umum masyarakat Batak ini kecenderungannya kayaknya ke Ganjar itu dibandingkan dengan ke Pak Prabowo secara umum ya. Tentu saja ada yang tetap memilih Pak Prabowo, masyarakat Batak ini gitu. Jadi kalau dilihat dari itu, baik kecenderungan umumnya ya, bukan hanya marga Simbolon ya,
Tapi secara umum ya warga Batak ini lebih cenderung kepada Pak Ganjar dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jauh lebih bisa kita mencari argumen Ganjar diundang oleh Pak Effendi Simbolon dalam pertemuan penting itu dibandingkan dengan Pak Prabowo gitu. Apalagi kemudian di dalam pertemuan itu ada puja-puji yang sedemikian rupa, yang puja-pujinya itu sudah bersifat politis karena sudah dinyatakan dengan terbuka bahwa Pak Prabowo itu atau figur Pak Prabowo itu ya sebaiknya menjadi figur yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang gitu. Jadi kalaupun ini disebut basa-basi politik, menurut saya ini basa-basi yang tentu aja kebablasan ya, berlebihan gitu. Tapi kalau kecuali misalnya yang bersamaan mereka mengundang dua figur, satu Pak Prabowo, satu Pak Ganjar gitu. Jadi kalaupun ada puja-puji kepada Pak Prabowo, kita mengerti itu bagian dari basa-basi politik gitu. Baik, Bang Ray Rangkuti, Anda melihatnya apakah Effendi Simbolon punya kalkulasi politik dan melihat peluang Prabowo ini juga cukup besar pada Pilpres 2024 sekalipun hari ini Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP mengatakan jangan digoreng isu-isu seperti ini. Sudah jelas Effendi ini tegak lurus dengan partai. Kan kalau kita lihat Pak Effendi Ghazali sendiri kan, Effendi Simbolon, bukan kali pertama ia menyatakan beberapa kebijakan yang berbeda dengan PDI Perjuangan ya. Dan pada tingkat tertentu malah juga bisa-bisa agak kontroversial gitu. Dan bukan kali pertama juga Effendi Simbolon itu pernah ya mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon ini bukan sesuatu yang baru di dalam tradisi dirinya di dalam lingkungan PDI Perjuangan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sih semuanya akhirnya tertib juga gitu loh. Kalau kita lihat ya, dipanggil sekali akhirnya tertib lagi, dipanggil sekali akhirnya tertib lagi. Dan kalau tadi misalnya Bung Saidiman mengatakan ini mungkin bisa bahasa politik gitu. Saya menyebut itu kalau bahasa basi ya itu bahasa basi yang berlebihan gitu. Kalau saya sih melihatnya mungkin tidak bahasa basi, tetapi inilah salah satu cara bagi Effendi Simbolon tanda kutip untuk mencuri perhatian kembali tentang eksistensi dirinya di lingkungan PDI Perjuangan gitu. Jadi mungkin ada suasana yang seperti itu. Sebab kalau dia mungkin udah hitung nanti saya akan dipanggil. Nanti setelah dipanggil ya kita menyatakan bahwa nggak ada tensi politik di situ, nggak ada pernyataan politik di situ ya, macam-macam dan kemudian adem kembali gitu. Seperti yang biasa terjadi selama ini Pak Effendi Simbolon ketika ia melakukan satu langkah yang dianggap bertentangan dengan kebijakan umum PDI Perjuangan, dia dipanggil, akhirnya selesai begitu saja, adem lagi dan seterusnya gitu. Memang betul bahwa apa yang terjadi pada peristiwa itu, itu belum menunjukkan dukungan yang sesungguhnya gitu. Kami ingin pertegas mungkin dari Bang Ray Rangkuti, apakah mungkin ada sinyal-sinyal kerenggangan di internal PDIP kalau dari sudut pandang Bang Ray Rangkuti? Ya, kalau itu kita melihatnya secara umum itu tadi yang saya sebut. Ini kan semacam pecah telur lah ya. Untuk organisasi seperti PDI Perjuangan yang selama ini kita anggap selalu solid gitu ya. Ada juga yang kelihatan menggunakan kesempatan politik untuk menyatakan agak sedikit berbeda gitu. Nah kalau kita sebut lagi Gibran kemarin ya, dan belum lagi mungkin Bobi yang saling bertukar argumen dengan orang pengurus-pengurus PDI Perjuangan terkait dengan tingkat kesuksesannya di Medan dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini rangkaiannya gitu ya, khususnya di lingkungan yang terlihat jauh lebih dekat kepada Pak Jokowi dibandingkan dengan PDI secara struktural, ada gap memang gitu. Di satu segi kelihatan PDI Perjuangan terus ya mengungkapkan bahwa mereka bisa melakukan konsolidasi, tapi orang-orang PDI yang kelihatan punya kecenderungan yang kuat dengan Pak Jokowi justru sekarang kelihatan seperti menjaga jarak gitu. Bahkan pada tingkat tertentu berbalas pantun dengan elit PDI Perjuangan. Effendi Simbolon malah memuji-muji tokoh yang lain, dan yang lain juga menurut saya ya punya kecenderungan yang sepertinya mengikuti apa yang akan diambil oleh Pak Jokowi yang kelihatan sekarang lebih dekat kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar gitu. Dari sederet nama yang Abang sebutkan itu nyatanya klarifikasi hari ini saja contohnya untuk Effendi Simbolon clear Bang. Tidak ada tindak lanjut lagi. Mungkin hanya sebatas peringatan, teguran, tapi nggak ada sanksi apa-apa Bang. Itu yang kita sebut tadi tuh kan. Jadi kan kalau saya mengatakan tadi, ini bukan kali pertama Effendi Simbolon itu dipanggil gitu. Dan setelah dia dipanggil itu ya selesai gitu, habis gitu loh. Nah, kalau kita mau melihat kerangka ini, di mana Effendi Simbolon
beberapa kali ya menyatakan dirinya berbeda dengan kebijakan atau arus utama di lingkungan PD Perjuangan, begitu dipanggil lalu selesai, ya kita bisa menyatakan ini sebetulnya kiat cara yang sudah terbiasa dilakukan oleh Fedy Simbolon dalam rangka ya menaikkan popularitas dia, mencuri perhatian publik terhadap dirinya, dan sebagainya gitu. Artinya, kalau Fedy Simbolon kemudian menyatakan, oh itu tidak ada politiknya, itu hanya biasa-biasa saja, bla bla gitu, yakinlah ini kayaknya peristiwa-peristiwa lama itu yang terjadi saat ini gitu, yang nggak akan mengubah situasi apapun pada kenyataannya. Oke, kita ke Bang Saidiman. Bang Saidiman, nggak mungkin sekedar basa-basi, apalagi tidak ada korelasi argumen pendukung baik itu secara kultural maupun struktural untuk Prabowo Subianto yang dilontarkan oleh Fedy Simbolon, Bang Saidiman. Iya, dari awal kan saya mengatakan bahwa sangat wajar kalau kemudian ada yang menyatakan ini semacam bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dari Fedy Simbolon. Saya kira itu wajar karena memang pernyataannya demikian, tetapi saya mencoba melihatnya di dalam konteks yang lebih luas. Kalau ini adalah bentuk dukungan, mestinya kan ada gerakan-gerakan yang dilakukan di tingkat bawah misalnya. Kenapa saya mengatakan bahwa ini bisa saja kita baca sebagai bentuk basa-basi, karena saya melihat bahwa politisi kita kan memang terlihat ingin menunjukkan bahwa mereka ini cair, bisa ketemu dengan siapa saja, bahkan dengan calon presiden yang berbeda, apalagi ini calon presiden yang juga berasal dari kubu koalisi pemerintahan PDIP. Jadi saya membuka kemungkinan untuk membaca hal itu karena saya melihat bahwa PDIP sejauh ini mungkin saya agak berbeda ya. Saya walaupun ada misalnya dari Pak Jokowi misalnya menunjukkan kedekatan juga dengan Pak Prabowo, tapi saya tidak sampai pada kesimpulan bahwa ia lebih mendukung Pak Prabowo dibanding Ganjar Pranowo. Menurut saya dari sisi politik ini agak susah diterima karena sampai saat ini Joko Widodo adalah masih kader PDI Perjuangan dan partainya sudah mencalonkan orang lain. Saya kira itu agak susah secara nalar. Saya menyimpulkan bahwa dia lebih dekat kepada calon yang diusung oleh partai lain dibanding dengan calonnya sendiri. Kita juga perlu membaca dari hal lain bahwa Pak Jokowi itu memiliki karakter personalitas yang mungkin agak unik. Dia lebih terbuka, dia lebih tidak akan secara eksplisit menunjukkan sikap politiknya, dan itu kita bisa baca sepanjang pemerintahannya atau sepanjang kita lihat ia muncul di dalam kontestasi politik nasional. Pak Jokowi memiliki karakter yang unik yang tidak mudah untuk menunjukkan sikap politiknya secara eksplisit, apalagi ia dalam posisi Presiden Republik Indonesia. Tentu ia ingin membuka diri untuk bertemu dengan siapa saja, memuji siapa saja, apalagi kalau itu adalah menterinya sendiri yang ingin maju sebagai calon presiden. Jadi selain bahwa ini bisa dibaca lagi-lagi ini sebentuk dukungan, tapi saya mencoba untuk melihatnya secara lebih luas dalam konteks PDIP sendiri yang sampai sejauh ini saya kira belum ada tokohnya yang secara eksplisit atau elitnya yang secara eksplisit menyatakan mendukung calon di luar yang telah didukung oleh PDIP. Saya kira itu perlu juga dilihat dalam konteks itu. Baik Bang Saidiman, kita ke Bang Rey. Kalau sinyal serupa dari elit PDIP, Bang Rey Rangkuti, tidak ada sama sekali bentuk dukungan ke lintas figur yang akan maju pada Pilpres 2024. Menurut Bang Rey, apakah memang harus ditindak secara tegas atau ya dibiarkan saja? Saya kira kalau itu kaitannya dengan Pak Jokowi ini sekarang sedang melakukan apa yang saya sebut sebagai politik keseimbangan gitu ya. Nah, politik keseimbangan ini perlu dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kerangka untuk memastikan dua nama yang sedang digadang-gadang beliau ini tetap menjadi katakanlah dengan elektabilitas paling tinggi gitu ya. Oleh karena itu kalau kelihatan Ganjar menurun mungkin dinaikkan kembali oleh Pak Jokowi. Kalau kelihatan Prabowo menurun mungkin akan dinaikkan kembali oleh Pak Jokowi gitu. Tetapi pada tingkat tertentu ini bagian juga dari Pak Jokowi menurut saya negosiasi dengan lingkaran PDI Perjuangan dalam politik harian gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang memungkinkan ya, atau ada sesuatu yang agak terhambat komunikasinya antara PDI dengan Pak Jokowi, maka Pak Prabowo ya seperti dijadikanlah semacam kekuatan untuk sama-sama membuat keseimbangan itu terjadi antara hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan gitu. Saya kira dia akan begini sampai pada akhirnya kemudian memang ya setidaknya mungkin nanti pada masa kampanye akan kelihatan kemana Pak Jokowi akan
akan berlabuh, apakah itu akan kepada Pak Pak Ganjar atau ya kepada Pak Prabowo. Jadi saya kira ini akan terus dimainkan oleh Pak Jokowi, ya, politik keseimbangan ini gitu ya, karena memang mau tidak mau dua-duanya diuntungkan juga. Karena kemana Pak Jokowi ditempelkan, ya Ganjar naik, ditempelkan pada Pak Prabowo naik. Tetapi Pak Jokowi juga menginginkan dua tokoh ini naik, oleh karena itu keseimbangannya harus dijaga. Sebab sudah kelihatan dahulu, misalnya kalau asosiasinya hanya kuat kepada Ganjar, Pak Prabowo turunnya, elektabilitasnya sangat lambat naik gitu. Tapi begitu Pak Jokowi baik Bang Rey, atau Pak Jokowi membiarkan Pak Prabowo menempel kepada dirinya, yang saya sebut sebagai politik tempel gitu ya, perlahan Pak Prabowo naik elektabilitasnya bisa sampai 6-7% kenaikannya gitu. Itu terus menerus gitu. Oleh karena itu ya nanti kalau kelihatan Ganjar mulai agak ngadet lagi, saya nempel kira lagi gitu Bang ya. Baik, terima kasih banyak. Akan menaikkannya kembali gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rey Rangkuti dan juga Bang Saidina Ahmad. Kami sesungguhnya juga berupaya untuk mengundang dari PDI Perjuangan, namun hingga ujung dialog belum ada sama sekali dari pihak PDI Perjuangan yang berkenan untuk hadir dalam dialog dengan judul FND dukung Prabowo PDIP Meradang ini.